Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Mohon maaf hari ini saya masih belum bisa hadir buat nemenin kalian di kelas secara langsung. Tapi hari ini kita tetap belajar. Materinya hari ini adalah pencampuran. Dan untuk absen, kalian tetap di absen oleh guru piket yang mungkin sekarang sedang bertugas gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi, tapi hari ini kita hanya bahas satu subtes aja, submateri, maksudnya. Nah, pencampuran itu sebenarnya basicnya adalah hanya ngomongin pencampuran antara asam dan basa. Ya, selama ini kita hanya belajar bagaimana jika asam itu dihitung pH-nya, kemudian basa dihitung pH-nya. Nah, sekarang bagaimana jika asam sama basa ini kita campur. Nah, ketika mereka kita campur, maka mereka akan menghasilkan garam plus air. Dan ini adalah template-nya, teman-teman. Ini template-nya. Udah pasti banget yang namanya asam sama basa itu bakal dicampur bakal jadi garam sama air. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir lagi, asam itu kan ada kuat, ada lemah. Basa juga ada kuat, ada lemah gitu kan. Nah, berarti ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah ketika asam kuat dicampur dengan basa kuat, yang kemudian ada juga kemungkinan kalau misalnya asamnya aja yang kuat dan selanjutnya adalah basanya yang lemah. Nah, atau yang ketiga bisa juga kan asamnya yang lemah kemudian basanya yang kuat. Dan terakhir yang keempat yaitu ketika dua-duanya lemah. Nah, berarti hasilnya pun akan berbeda. Walaupun hasilnya garam semua, hasil tetap garam. Cuma ada garam yang sifatnya basa, ada garam yang sifatnya netral, ada yang garam sifatnya asam gitu. Nah, by the way, ini kalau kita reaksikan atau kita berikan submateri, maka ini judulnya kita beri judul dengan istilah titrasi. Ini kita beri judul dengan istilah dua ini bisa buffer dalam beberapa kondisi atau yang disebut dengan larutan penyangga. Larutan yang digunakan untuk menyangga nilai pH, menahan nilai pH biar gak terlalu anjlok. Atau dalam beberapa kondisi bisa jadi ini adalah sebuah hidrolisis. Hidrolisis yaitu memecah suatu air, air lisis pecah. Nah, kalau yang terakhir yang lemah sama lemah ini udah pasti hidrolisis. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas selama kelas 11, teman-teman. Ini materi kelas 11 semua. Tapi hari ini yang ibu bahas hanya titrasi aja. Oke, jadi titrasi itu apa sih? Titrasi. Nah, titrasi itu adalah reaksi antara asam kuat dengan basa kuat, ya. Enggak harus kuat, tapi sebenarnya yang penting asam sama basa aja. Asam sama basa untuk menghasilkan garam yang sifatnya netral. Maka kadang-kadang disebut juga titrasi penetralan. Oke. Nah, makanya di sini ada reaksi penetralan. Reaksi penetralan di situ berarti ada H+ sama OH-, yang mana H+ ini berasal dari asam dan OH- itu berasal dari basa, sehingga mereka bisa menghasilkan sebuah air. Nah, ini template-nya yang tadi saya bilang, asam sama basa bakal jadi garam plus air. Nah, titrasi asam basa itu adalah sebenarnya suatu metode atau proses gitu ya, penetapan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui molaritasnya, atau sebaliknya. Jadi bisa larutan basanya yang ditanya, asam yang diketahui, asam yang ditanya, basa yang diketahui, tergantung momen. Nah, titrasi penetapan asam basa disebut juga titrasi asidi alkalimetri. Asidi artinya asam, alkali artinya basa. Larutan yang ditentukan konsentrasinya, nah ini larutan yang akan ditentukan konsentrasinya, berarti yang belum diketahui konsentrasinya karena baru akan diletakkan di bagian bawah. Berarti yang kita gambarkan di sini, ini namanya Erlenmeyer, ya. Bagian bawah itu maksudnya di Erlenmeyer. Disebut juga sebagai titrat. Nah, ini hafalin ya. Yang di bawah itu namanya titrat.
Oke, di sini udah ada informasinya, titrat. Yang akan dititrasi dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, yang sudah diketahui konsentrasinya disebutnya dengan titran. Dan kalau sudah diketahui konsentrasinya, ditaruhnya di bagian atas. Nih, ditaruh dalam yang namanya buret. Buret, nah ini disebutnya dengan titran gitu. Jadi di atas titran, di bawah titrat. Nah, untuk penetralan, indikator yang digunakan adalah indikator yang berubah warna pada pH netral atau mendekati netral. Nah, biasanya yang dipakai adalah indikator PP, tapi nggak selamanya, bisa juga kok pakai yang lain gitu. Nah, lanjut. Nah, ada beberapa istilah pada titrasi. Yang pertama adalah titik ekivalen. Nah, ekivalen itu artinya ketika jumlah mol H sama dengan jumlah mol OH-. Makanya dari sini, dari istilah ekivalen itu seimbang kan. Seimbang tuh ketika apa, Bu? Ketika molnya si asam itu sama dengan molnya si basa. Mol H plus sama dengan mol asam. Sama dengan mol basa gitu. Nah, kemudian biasanya pada saat asam dan basa tepat habis bereaksi. Makanya kalau ada statement tepat habis bereaksi, biasanya itu adalah soal titrasi gitu. Nah, biasanya ditunjukkan dengan nilai pH. Makanya ntar kita ngitung nilai pH juga. Terus, saat titik ekivalen tercapai, mol ekivalen titran sama dengan mol ekivalen titrat, atau si yang di bawah sama dengan yang sama di atas gitu. Dari sinilah, dari definisi titik ekivalen di mana mol asam sama dengan mol basa, makanya muncul rumus ini. Yang kamu tahu kan kalau M1 kali V1 kan mol. Mol 2, M2 dikali V2 adalah mol juga. Nah, ya. Makanya di sini mol, let's say di sini asam, di sini mol, tapi di sini basa gitu. Cuma bedanya di sini ada valensi. Nah, valensi ini kan untuk nunjukin jumlah apa sama OH- kan. Jadi wajar-wajar aja harus pakai valensi gitu. Jadi hitungan ini tuh muncul gara-gara definisi dari titrasi tadi. Nah, ada istilah lain namanya titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi itu adalah ketika titrasi harus dihentikan. Nah, kapan, Bu, titrasi harus dihentikan? Yaitu ketika dia menunjukkan perubahan warna gitu. Karena kan manusia nggak bisa ya ngecek, oh ya nih hapesnya udah sama OH-nya gitu, terlalu kecil nggak kelihatan. Jadi kita hanya bisa menebak berdasarkan perubahan warna. Nah, perubahan warna ini bisa terjadi gara-gara apa, Bu? Ini terjadi gara-gara kita tadi nambahin yang namanya indikator. Jadi indikator tuh nggak perlu banyak-banyak, emang cuma sedikit, tapi harus dimasukin, kalau enggak nanti yang ada nggak bakal berubah warna. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada contoh video orang, ya ngulang lagi, ya udah nggak jadi ya, dari sini aja. Nah, jadi nanti kamu misalkan nanti kita bakal praktikum kok, kita masukin nih HCl di sini misalnya, kita masukin, atau jangan deh H2SO4 aja, H2SO4 10 mili misalnya. Nah, di sini daerah sini adalah kita campurin NaOH. Pokoknya apa aja yang penting basa. Nah, nanti jangan lupa buat tambahin PP di sini. Nah, PP itu adalah si indikatornya. Kalau nggak pakai PP dia nggak bakal berubah warna. Nah, si asam ini kita pengen tahu dia ini konsentrasinya berapa sih? Kita masih belum tahu konsentrasi dia itu berapa. Nah, kemudian ini kan ada keran ya di sini, daerah sini tuh ada keran nih. Ini tuh keran gitu. Keran untuk kalau kita putar, dia bakal nurunin si NaOH-nya bakal turun. Nah, nanti seiring NaOH-nya turun, kan nanti masuk ke dalam sini nih NaOH-nya. Ini ntar kita kocok nih, kayak kita aduk gitu. Bukan aduk sih, ya benar dikocok ya. Dikocok sampai berubah warna. Kalau nanti dia udah berubah warna di sini, kerannya kita tutup. Berarti nanti dari berapa tuh volumenya yang kepake. Misalnya awalnya 50 mili. Selama kita nurunin NaOH sampai berubah warna itu sampai dengan 47 mili. Berarti yang kita pakai kan 3 mili ya. Nah, berarti ini masuknya sebagai volume basa. Volume basanya gitu. Jadi volume basa yang kita pakai adalah 3 mili untuk menciptakan perubahan warna. Berarti nanti ini masuknya di sini V2-nya.
gitu. V1-nya si 10 mili yang tadi yang di dalam Erlenmeyer. Nah, contohnya di sini ada gambar, ini keran, kemudian ini isinya NaOH. Nah, di sini H2SO4 yang udah berubah warna. Ini udah berubah warna, guys. Berubah warnanya emang menjadi ungu kalau pakai PP. PP itu adalah phenolphthalein. Nah, dia akan berubah warna jadi ungu ketika NaOH-nya itu jumlahnya atau jumlah molnya sudah sama dengan si H2SO4. Nanti kita hitung deh. Oh, ternyata H2SO4 tuh konsentrasinya sekian loh. Misalnya, di sini ada 20 mili H2SO4, tapi kita masih belum tahu konsentrasinya berapa. Terus kita titrasi nih dengan NaOH 0,1 molar pakai indikator phenolphthalein. Ternyata untuk mencapai terjadinya perubahan warna jadi warna ungu gini, kan H2SO4 tadinya tak berwarna, bening. Terus tiba-tiba jadi warna ungu kayak gini, kita tuh butuh NaOH 30,2 molar selama si kerannya dibuka. Nah, kemudian tentukan konsentrasi H2SO4-nya jadi berapa. Nah, baru kita hitung, ini kan reaksinya. Ini reaksinya nih. Nah, valensi asam itu 2. Kamu ingat kan valensi itu diambil dari H-nya aja. Terus valensi NaOH-nya 1. Nah, kita pakailah rumus ini. Pokoknya simple rumusnya tuh kalau Ibu nulisnya biasa gini doang. Ma asam, V asam dikali A itu adalah valensi asam, sama dengan Mb basa Vb B. Udah, ini juga boleh, sama aja gitu ya. Nah, kemudian kita masukin datanya. Berarti 20 mili itu adalah si volume asamnya, kemudian dikali 2 karena dia H2SO4. 0,1 molar adalah milik si basa, kemudian 30,2 adalah penggunaan volume yang dipakai saat titrasi mencapai titik akhir, mencapai perubahan warna. Dengan valensinya NaOH adalah 1, maka M1-nya ya tinggal ini aja kan, tinggal dipindah ruaskan aja kan. Hasilnya adalah 0,08 mol per liter. Oh, berarti NaOH yang kita pakai adalah 0,8 molar gitu. Oke. Semoga bisa dipahami ya titrasi. Titrasi sebenarnya gampang kok, nggak terlalu susah. Nah, ternyata titrasi itu ada macam-macam kurvanya, teman-teman. Kurva titrasi asam basa. Nah, jadi kamu harus paham dulu yang disebut dengan kurva itu. Kenapa dia mulai dari bawah, Bu? Karena dengan konteks titrasi ini adalah isian dari isi Erlenmeyernya. Ini adalah kurva untuk isian Erlenmeyernya, bukan isian buretnya. Nah, yang dalam Erlenmeyer ini kan asam. Nah, asam itu kan pH-nya dari mulai di bawah 7, ya kan? Di bawah 7. Nah, berarti startnya dimulai dari paling bawah gitu. Nah, ini gambar kurva untuk asam kuat, basa kuat. Kalau asam kuat biasanya pH-nya dimulai dari yang kecil banget. Bisa 0, 1, atau 2. Kalau udah masuk 3, 4 tuh udah masuk asam lemah. Kemudian basa kuat dia akan berakhir di, nah kamu lihat nih, 14. Kamu ingat kan kalau misalkan basa itu semakin ke 14 makin basa kuat, dan makin ke 0 makin asam kuat. Semakin ke 7 dia semakin lemah, ya kan? Makanya kalau titrasi asam kuat, basa kuat pasti dari mulai bawah banget berakhir di atas banget gitu. Kamu perhatiin kemananya? Perhatiin ke daerah pH ini. Dari bawah banget kan berarti pH-nya 0, asam kuat banget kan. Kemudian dia naik seiring bernambahnya NaOH, lama-lama pH-nya naik, dan kemudian sampai udah over banget berakhir di sini, dan di sini itu pH-nya 14-an. Berarti dia isinya udah basa semua gitu. Nah, itu asam kuat, basa kuat. Nah, ini yang lurus banget ini, tengah-tengahnya disebut titik ekivalen. Apa itu titik ekivalen? Silahkan di-rewind lagi ya. Apa tadi itu titik ekivalen? Titik ekivalennya untuk asam kuat, basa kuat adalah 7. Next, ada juga yang asam lemah sama basa kuat. Nah, kalau versinya asam lemah basa kuat, kamu boleh perhatikan sama, ini semua kurvanya adalah menggambarkan si isi Erlenmeyernya. Dia start dari angka kurang lebih 3. Jadi ini udah mulai masuk asam lemah kan. Titiknya tuh udah mulai naik gitu. Dan dia berakhir di sama 14. Karena 14 di sini adalah basa kuat. Sedangkan 3 di sini adalah asam lemah.
Sehingga titik ekivalennya pun agak naik. Jadinya di atas 7. Nggak pas di 7 kan. Jadi ini di atas 7. Ingat, kalau misalkan asam lemah basa kuat yang dominan adalah basanya, maka ekivalennya adalah di atas 7. Gitu. Oke. Lanjut lagi, ada titrasi asam kuat oleh basa lemah gitu ya. Asam kuat berarti kan start dari bawah. Perhatiin ya, dari bawah. Asam kuat dari 0. Kemudian diisi dengan basa yang sifatnya lemah. Lihat deh, dia agak pendek gitu ya. Berakhirnya ya kurang lebih di 8 atau 9-an gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa basa yang dia pakai memang basa lemah. Makanya ekivalennya pun agak turun. Jadinya berapa? Di bawah 7. Nah, ketika basanya lemah, asamnya yang kuat, dominannya si asam kan. Maka pH-nya adalah di bawah 7. Gitu. Dan yang terakhir adalah ketika basa lemah dengan asam yang lemah. Dua-duanya lemah. Kamu boleh perhatikan dua-duanya lemah. Ini asamnya naik, kurang lebih 5-an. Asam lemah. Kemudian di sini pun basanya masih di nggak nyampe 14 gitu ya. Ini adalah basa yang lemah. Nah, makanya ekivalennya pasti 7 karena sama-sama lemah gitu. Jadi yang ini agak naik, ini agak turun. Nah, karena dorong atas bawah, pH-nya sama-sama 7. Jadi cuma yang sama-sama kuat sama yang sama-sama lemah pH-nya 7. Tapi kalau basanya yang lemah, asam yang kuat, berarti dominan asam, pH-nya kurang dari 7. Kalau asam lemah, basa kuat, basanya yang dominan berarti di atas 7. Gitu. Udah, titrasi hanya seperti itu aja. Nah, selanjutnya coba teman-teman kerjakan soal-soalnya. Cukup kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10 aja. Oke? Sama, dikumpulkan juga di Google Classroom sampai dengan waktu yang Ibu tentukan. Oke? Terima kasih dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.